rencana pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat lagi-lagi menuai penolakan. Sejumlah pihak masih menilai pasal-pasal dalam RKUHP bermasalah karena dianggap dapat membahayakan kehidupan berdemokrasi. Dikhawatirkan nantinya pasal-pasal yang ditenggarai bermuatan anti-demokrasi ini justru akan mengancam kehidupan masyarakat dan berpotensi menciptakan overkriminalisasi pada rakyat. Sayangnya berbagai protes dan kritik dari masyarakat seolah tidak menghentikan langkah pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RKUHP. Kenapa sampai saat ini masukan dari masyarakat gitu nggak pernah didengarkan gitu, alasannya tidak pernah jelas, misalnya dengan mempertahankan pasal penyerahan harkat dan martabat presiden ini gitu. Dan untuk saat ini kita lihat mungkin kita cuma punya waktu sekitar 2 minggu kalau memang mau disahkan di paripurna maksimal 15 Desember, itu artinya tergesa-gesa sebetulnya. Karena proses yang selama ini dilakukan oleh pemerintah maupun DPR itu sifatnya hanya sosialisasi alias satu arah, jadi bukan partisipasi yang bermakna. Diketahui sejumlah pasal subjeknya langsung ditujukan kepada rakyat. Ini artinya RKUHP seolah dibuat bukan untuk melindungi masyarakat, tapi justru untuk mengatur dan menjerat masyarakat. Salah satunya dengan lolosnya serangkaian pasal pidana yang bisa digunakan untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara. Adapun pasal-pasal yang mengancam demokrasi tercermin diantaranya dalam pasal penghinaan terhadap pemerintah, yakni pasal 240 RKUHP, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, yakni pasal 353 dan 354 RKUHP, serta pasal penyelenggaraan demonstrasi dan unjuk rasa tanpa izin pada pasal 273 RKUHP. Dengan masih adanya pasal-pasal tersebut, maka RKUHP dianggap belum sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat. Justru ke depan, pengesahan RKUHP dikhawatirkan akan semakin membahayakan iklim berdemokrasi di Indonesia. Poin-poin yang ditolak masyarakat misalnya, justru itu yang ingin dipertahankan pemerintah, seperti punya hidden agenda. Nah, termasuk juga RKUHP ini ya, rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini. Kenapa? Karena justru paradigmanya bukan mau melindungi segenap bangsa, tapi justru melindungi institusi publik dan pejabat negara. Jadi paradigmanya itu menurut saya berbeda dengan apa yang digariskan oleh konstitusi. Sehingga sekali lagi, justru yang terkesan adalah pemerintah yang punya agenda, ya, di-endorse oleh DPR dan masyarakat, kemudian menjadi objek yang akan sangat dirugikan dengan adanya undang-undang ini. Adapun baik pemerintah maupun DPR menilai sejumlah pasal dalam RKUHP dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara berikut lembaga-lembaga negara lainnya. Namun meski disebutkan bahwa yang bisa dipidana adalah penghinaan dan bukan kritik, namun hingga saat ini batasan antara penghinaan dan kritik sendiri dinilai masih belum jelas. Sehingga lagi-lagi hal ini justru membuka peluang kriminalisasi. Dalam hal ini menurut saya memang harus dibedakan antara kebebasan mengeluarkan pendapat yang ditujukan kepada publik dengan atau kepada seseorang ya, dengan kebebasan mengeluarkan pendapat yang terkait dengan pejabat. Nah, karena gini, kalau kebebasan mengeluarkan pendapat itu dikaitkan dengan pejabat publik, apakah itu presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat yang lain, ini kan kadang-kadang tercampur antara kritik dengan penghinaan atau pencemaran. Nah, ini yang harus clear betul gitu loh. Aturan dalam KUHP itu harus diperinci sedemikian rupa sehingga tidak tercampur antara mana yang masuk kategori penghinaan, pencemaran, fitnah dengan kritik gitu loh. Selain itu diketahui pasal-pasal dalam RKUHP banyak juga mengatur tentang kehidupan pribadi masyarakat, seperti larangan bagi pelaku perselingkuhan. Namun belakangan juga muncul kontroversi di RKUHP terkait LGBT yang bukan termasuk dalam tindak pidana. Diketahui selama ini muncul polemik masyarakat terkait penolakan terhadap LGBT. Soal LGBT ya,
menurut saya harus ada dua pendekatannya, ya. Pendekatannya adalah pendekatan pidana atau pendekatan sosiologis kemasyarakatan. Yang harus kita lakukan itu mengobati mereka, melarang mereka melakukan itu. Karena itu perannya lebih pada peran sosial masyarakat. Jadi masyarakat, artinya gini, kalau kita tidak mengkriminalkan sesuatu bukan berarti kita membolehkannya, ya kan? Yang paling penting adalah dilakukan pembinaan, tidak permisif masyarakat, ajaran agama ditegakkan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya semua ajaran agama atau ajaran tentang etika, tentang norma itu dipidanakan, kalau tidak ditegakkan, maka lama-lama negara ini menjadi negara yang sangat kejam. Perjalanan RKUHP sendiri bisa dibilang memakan waktu sangat panjang dan sudah melalui beberapa periode kepemimpinan. Upaya menghadirkan RKUHP sudah dimulai sejak 1963. Perjalanan berliku RKUHP seharusnya tidak perlu terjadi jika saja pemerintah konsisten pada tujuan awal dan alasan terbentuknya RKUHP sendiri. Di mana salah satunya berangkat dari semangat agar bangsa ini memiliki aturan sendiri dan bukan lagi menggunakan warisan kolonial dalam mengatur bangsa dan masyarakatnya. Ini sejak tahun 1963 dibahas undang-undang ini, ya. Ini rekor terpanjang undang-undang dibahas. Oke lah, taruhlah misalnya kita hitung dari periode yang lalu, ya. Sejak periode 2014-2019, panjang satu periode itu berpuluhan, ya, mungkin lebih 100 RDPU dilaksanakan, ya. Nah, lalu di periode ini, ya, saya masuk di periode ini 2019, ya. Ini juga sudah tahun ketiga RKUHP ini dibahas, dan setelah melalui beberapa kali perpanjangan outputnya, ya, output dari penyerapan aspirasi masyarakat itu ada pasal-pasal, ya, yang dihapus. Memiliki undang-undang sendiri menjadi hal yang dibutuhkan bagi bangsa ini. Terlebih sudah sangat lama aturan hukum yang kita gunakan merupakan warisan masa penjajahan, padahal bangsa kita telah puluhan tahun merdeka. Namun perlu juga diingat, jangan sampai KUHP produk sendiri justru masih membawa semangat kolonial dengan membangkitkan kembali pasal-pasal yang membunuh semangat demokrasi. Pembentukan RKUHP ditunjukkan untuk Indonesia agar memiliki pedoman jelas dari penegakan hukum. Namun jangan sampai hal ini hanya menjadi perpanjangan tangan bagi segelintir pihak demi kepentingan. Demikian Delik edisi hari ini. Saya Dana Suara Pandiasa dan Widya Bayu Jati. Terima kasih dan sampai jumpa.